Film diawali pada pertandingan final Super Bowl ke-19 antara Miami Dolphins dan San Francisco 49ers pada tanggal 20 Januari 1985. Pada pertandingan final itu, bintang 49ers, Joe Montana, menjadi pemain terbaik karena ia berhasil membawa 49ers menjadi juara. Dan ia juga memecahkan rekor melempar bola paling jauh dan ia menjadikannya sebagai legenda football. Pertandingan dramatis itu disaksikan lewat TV oleh Kurt Warner, seorang anak kecil berusia 5 tahun. Ia bertekad menjadikan Joe Montana sebagai idolanya dan kelak ia ingin menjadi pemain football terhebat sepanjang masa. Di Amerika, setiap tahun ada 1 juta anak SMA yang bermain football. Hanya sekitar 5% yang masuk ke universitas melalui beasiswa dan hanya 1% yang masuk ke dalam liga elit NFL. Dan dalam setiap tahunnya, hanya ada 1 pemain terbaik atau most valuable player di final NFL. Di Universitas Northern Iowa pada tahun 1992, Kurt Warner sedang bermain untuk Universitas Iowa. Ia bermain di posisi quarterback. Dalam pertandingan itu, Kurt Warner berhasil membawa timnya meraih kemenangan meskipun pelatihnya merasa kesal karena ia selalu tidak mengikuti instruksi yang ia berikan. Di akhir pekan, Kurt dengan rajin mengedit rekaman pertandingannya untuk dikirimkan kepada para pencari bakat NFL dan para agen olahraga. Siapa tahu ada yang berminat untuk merekrutnya di musim mendatang. Ketika sedang asik mengedit, tiba-tiba teman satu kamarnya yang bernama Hatnat mengajak ke bar khusus lagu-lagu country. Pada awalnya Kurt menolak, tetapi Hatnat terus memaksanya dan dengan terpaksa Kurt pun turut serta menemaninya. Karena Kurt pertama kalinya masuk ke bar country, ia sedikit canggung karena dalam bar itu ada lantai dansanya, sedangkan dia tidak bisa berdansa ala koboi. Akhirnya ia pun hanya duduk dengan santai sambil memperhatikan semua orang yang berdansa di arena itu. Saat itu, tanpa sengaja, matanya tertuju pada seorang wanita yang sedang berdansa, tetapi ia hanya bisa memperhatikannya saja karena ia sendiri tidak bisa berdansa. Di sela-sela latihannya bermain football, Kurt selalu ditegur oleh pelatihnya karena ia selalu tidak patuh mengikuti perintahnya, sehingga ia selalu duduk di bangku cadangan ketika ada pertandingan besar. Dan hal itu sudah berlangsung selama 4 tahun, yaitu selama dia berkuliah di Universitas Iowa. Dan di setiap akhir pekan, Kurt dan Hatnat selalu datang ke bar country, sehingga akhirnya Kurt meminta temannya itu untuk mengajarinya dansa koboi, karena ia ingin berdansa dengan seorang wanita yang ia taksir. Setelah sedikit mahir berdansa, akhirnya Kurt memberanikan diri untuk berdansa dengan Brenda, wanita yang ditaksirnya. Dengan percaya diri, Kurt pun berdansa dengannya. What are you then? I'm a football player. Not yet. That hardly seems fair. Sudah berdansa, mereka pun duduk-duduk di bar sambil menceritakan pekerjaannya masing-masing. Semenjak itulah timbul bibit-bibit cinta di antara mereka berdua. Di pagi hari, dengan penuh kejutan, Kurt datang ke rumah Brenda untuk memberikan bunga mawar sambil berkenalan dengan keluarganya. Pada awalnya, Brenda sangat terkejut karena ia datang tanpa memberitahukannya. Dan di sana pula Kurt berkenalan dengan anaknya Brenda yang bernama Zack yang mempunyai kekurangan fisik. Karena ia harus mengantar Zack anaknya terapi, maka Kurt pun pulang ke asramanya lagi setelah ia diberi nomor teleponnya Brenda, supaya jika mau datang sebaiknya ia telepon dulu. Di pertandingan penting, seperti biasa Kurt duduk di bangku cadangan. Karena kesal dirinya selalu di bangku cadangan, akhirnya ia meminta kepada pelatih untuk diberi kesempatan bermain, tetapi pelatih tetap tidak memberinya. Di sela-sela sedang latihan rutin, Kurt bertanya kepada pelatihnya, kenapa ia selalu di bangku cadangan. Apakah pelatih punya masalah pribadi dengannya? Dengan santai, pelatih bilang pada Kurt bahwa selama 4 tahun ini, Kurt tidak selalu berada di posisi lingkar saku. Pada saat keadaan sulit, kau lari dari kesulitan. Kau tidak mempercayai rekanmu atau instruksiku. Kau tidak pantas main dalam pertandingan. Mendengar itu, Kurt lalu berjanji sama pelatih
untuk diberi kesempatan lagi untuk memperbaiki kesalahannya. Dan di latihan berikutnya, Kurt menepati janjinya untuk bermain sebaik mungkin dan mengikuti instruksi pelatih yang diberikan kepadanya. Dan pelatih pun puas setelah melihat kesungguhan Kurt. Di waktu senggang, Kurt mengajak Brenda ke suatu tempat. Dalam kencan itu, Brenda menceritakan kisah tentang perkawinan dengan mantan suaminya yang dulu. Bahwa suaminya selingkuh ketika usia kandungan anak keduanya berusia 8 bulan. Karena hal itu, Brenda mengalami krisis kepercayaan terhadap pria. Mendengar hal itu, Kurt pun bersimpati dengannya. Dan mereka pun resmi berpacaran. Karena Kurt selalu mengikuti instruksi pelatihnya, maka ia pun selalu bermain. Dan timnya selalu meraih kemenangan, sehingga peluang untuk direkrut menjadi pemain NFL semakin besar, dan ia akhirnya mendapatkan seorang agen NFL. Hingga tiba pada musim rekrutmen para pemain baru dari universitas-universitas di seluruh Amerika. Dengan penuh harap, Kurt ingin dirinya dipanggil oleh klub profesional. Di tanggal pengumuman yang sudah ditentukan, Kurt, Brenda, dan Zach, anaknya Brenda, berkunjung ke rumah ibunya Kurt. Di sana Kurt dan Brenda ingin mendengar pengumuman bersama ibunya dan sekalian sambil memperkenalkan Brenda dengan ibunya. Di hari pertama, nama Kurt tidak terpanggil oleh NFL. Tetapi dengan penuh kesabaran, Kurt menunggu di hari keduanya. Semoga ia dipanggil. Brenda tidak bisa menginap di rumah ibunya Kurt karena besoknya Zach anaknya ulang tahun dan akan dirayakan bersama keluarga besarnya. Maka Brenda dan Zach pun pulang duluan. Setelah Brenda pulang, Kurt dan ibunya berbincang-bincang di dapur dan menanyakan kepada Kurt apakah ia serius dengan Brenda, janda yang sudah mempunyai anak 2. Dengan tegas Kurt pun menjawab bahwa ia mencintainya. Dan ibunya Kurt seperti kecewa dengan pilihannya itu. Besoknya, di sela-sela merayakan ulang tahunnya Zach, Kurt datang ke rumah Brenda dan memberi kabar bahwa dirinya tidak terpanggil oleh tim NFL. Dengan penuh kasih sayang, Brenda bilang pada Kurt untuk tetap bersabar dan terus berjuang. Di malam harinya, Kurt curhat sama Brenda bahwa ia ingin membuktikan dirinya bahwa ia cukup baik untuk bermain football dan ia hanya minta satu kesempatan untuk bermain. Ketika sedang makan malam bersama, ayahnya Brenda memberi kejutan pada Kurt bahwa klub Green Bay Packers menginginkan Kurt bermain untuk mereka. Mendengar hal itu, Kurt pun sangat gembira, sehingga besoknya ia membeli mobil bekas berwarna hijau, sama dengan warna klub Green Bay Packers. Di hari keberangkatan Kurt menuju kota Wisconsin, di mana Green Bay Packers bermarkas, ia pamit kepada Brenda dan anak-anaknya serta orang tuanya. Dengan berat hati, Brenda melepas Kurt pergi. Di hari pertama latihan, Kurt diminta oleh pelatihnya untuk masuk ke dalam arena. Tetapi Kurt menolak masuk karena ia belum tahu panduannya dalam latihan itu. Dengan kesal, pelatih memanggil pemain lainnya untuk masuk. Besoknya, Kurt dipanggil oleh pelatih utama di ruangannya. Di sana Kurt dipecat dari klub Green Bay Packers dengan alasan bahwa Kurt belum siap untuk bermain di lapangan sesungguhnya. Kurt memberikan alasan kenapa ia menolak bermain pada hari pertama, tetapi alasannya tidak diterima oleh pelatih. Dengan sedih, ia pulang kembali ke rumahnya Brenda. Di rumahnya Brenda, Kurt merasa menyesal karena ia telah menyia-nyiakan kesempatan yang sudah digenggam. Tetapi dengan sabar Brenda memberi semangat bahwa akan ada kesempatan yang lebih baik lagi di masa datang. Dan Kurt pun merasa tenang kembali. Karena Hatnat teman baiknya sudah pindah kota, maka Kurt tidak punya rumah kontrakan. Dengan senang hati, Brenda menawarkan Kurt untuk tinggal di rumahnya untuk sementara waktu sampai Kurt bisa mandiri. Selama Kurt belum mendapatkan klub untuk menyambung hidup, Kurt bekerja di sebuah supermarket sebagai stokis yang bekerja di malam hari. Sedangkan siang harinya, ia menjaga anaknya Brenda. Brenda sendiri ikut sekolah sebagai perawat. Kurt tetap latihan fisik di siang hari supaya badannya tetap bugar dan siap setiap saat untuk bertanding. Ketika Kurt dan Brenda sedang makan siang bersama di sebuah restoran sederhana,
Tiba-tiba datang seorang lelaki paruh baya bernama Jim Foster menyapa Kurt. Ia adalah pemilik dan pelatih football mini yang bernama Barnstormers. Ia menawarkan kepada Kurt untuk bermain di klubnya, tetapi Kurt menolak karena alasan gengsi. Ia tidak mau bermain di liga kelas amatir. Ia hanya ingin bermain di liga NFL. Mendengar penjelasan dan alasan Kurt, Jim pun pamit sambil menyimpan kartu namanya dengan sedikit uang untuk Kurt bekal jalan kalau ia berubah pikiran. Di suatu hari, bapaknya Brenda berbicara sama Kurt bahwa dirinya hendak pindah ke Arkansas. Kurt dan Brenda diserahkan untuk mengurus rumahnya. Setelah menunggu 1 tahun, belum juga ada klub NFL yang tertarik untuk merekrutnya. Dengan terpaksa, Kurt datang ke lapangan di mana Jim Foster sedang berlatih bersama klubnya. Tanpa berlama-lama, Kurt pun langsung bergabung dengan pemain yang lainnya. Hingga suatu hari, akhirnya Kurt diturunkan untuk bertanding secara langsung di sebuah arena tertutup, di mana para penontonnya sangat antusias sekali. Sehingga arena tertutup itu sangat ramai hingga membuat Kurt merasa bergairah dan semangat. Dalam pertandingan itu, klubnya mengalami kekalahan karena antisipasi Kurt kurang cepat dan lincah. Sehingga Jim Foster memutuskan untuk melatih Kurt secara khusus bagaimana cara melempar dengan cepat dan tanpa jeda tetapi akurat. Setelah Kurt mendapat pelatihan melempar cepat dengan intensif, dalam setiap pertandingan Kurt selalu membawa klubnya meraih kemenangan. Sehingga pemilik klub dan juga merangkap sebagai pelatih serta para pendukungnya sangat gembira dan senang. Karena klubnya berbeda dengan tempat tinggalnya Brenda, mereka pun terpaksa berhubungan jarak jauh. Alasan mereka berpisah karena Brenda meminta kepastian akan hubungan mereka, sedangkan Kurt masih fokus kepada karir yang sedang bersinar di klub barunya. Setelah berpisah dengan Brenda, Kurt lebih fokus kepada setiap pertandingan. Dan akhirnya klub Iowa Barnstormers berhasil melaju ke final untuk melawan Tampa Bay. Kurt pun merayakan keberhasilannya menuju final hanya bersama ibunya. Di sela-sela percakapan mereka, ibunya Kurt menanyakan di mana Brenda. Dengan muka sedih, Kurt pun berterus terang kepada ibunya bahwa ia sudah putus dengan Brenda. Mendengar hal itu, ibunya Kurt pun merasa sedih. Ia bisa merasakan dan melihat dengan jelas bahwa Kurt sesungguhnya sangat mencintai Brenda. Ketika Kurt sedang santai di depan televisi, tiba-tiba telepon rumah berdering. Ternyata Brenda. Dengan histeris ia menangis sambil menyebut namanya. Ia mengabarkan bahwa orang tuanya meninggal dunia karena daerah tempat tinggalnya terkena badai tornado yang sangat kuat, sehingga mengakibatkan rumahnya hancur porak-poranda. Mendengar hal itu, Kurt pun datang ke kota Mountain View di Arkansas untuk menemui Brenda dan bersimpati kepadanya. Setelah semuanya beres, Kurt pun kembali ke rumahnya Brenda bersama Zack. Sedangkan Brenda masih tetap di Mountain View untuk mengurus segala sesuatunya yang berkaitan dengan kematian orang tuanya. Setelah segala sesuatunya beres, Brenda pun pulang ke rumahnya. Di rumahnya, Brenda disambut oleh anak-anaknya berserta Kurt. Di momen itu, Kurt memberi kejutan besar pada Brenda dengan melamarnya. Dan Brenda pun menerima lamaran Kurt dengan hati gembira. Setelah sebelumnya ia sangat sedih karena kehilangan kedua orang tuanya. Dan mereka pun menikah dengan dihadiri oleh semua sanak saudara dan rekan-rekan pemain di mana Kurt bermain. Hingga akhirnya, di mana pertandingan final melawan Tampa Bay Storm yang sangat dinantikan Kurt tiba. Kurt dengan semangat dan bahagia siap bermain habis-habisan karena disemangati oleh Brenda. Jalannya pertandingan final sangat seru dan menegangkan. Kurt dengan sekuat tenaga berjuang untuk memenangkan pertandingan itu. Namun sayang, setelah berjuang keras, Kurt dan timnya kalah dari Tampa Bay Storm dengan terhormat. Setelah pertandingan usai, ketika Kurt sedang memberi tanda tangan kepada penggemarnya, datang utusan dari klub Rams, klub profesional yang tertarik untuk merekrutnya. Dengan setengah tidak percaya, Kurt pun bersedia dan menerima untuk percobaan sebelum kontrak resmi dibuat. Sementara itu, di markas klub Rams, pelatih kepala berdebat dengan pelatih teknik tentang Kurt.
pelatih kepala sangat tertarik dan suka sama Kurt bagaimana ia bermain di arena tertutup. Sedangkan pelatih teknik sangat tidak setuju karena pertandingan arena tertutup yang sangat berbeda sekali dengan arena terbuka. Lagian Kurt dilihat dari usia sangat terlambat untuk masuk pertama kali ke dunia profesional. Tetapi pelatih kepala dengan sangat tegas dan insting yang kuat bersikeras ingin merekrutnya. Tetapi apa kata pelatih kepala? Akhirnya direktur teknik setuju untuk melihat sejauh mana kemampuan Kurt beradaptasi di liga profesional yang sangat ketat dan keras persaingannya, dan melakukan percobaan terhadap Kurt sebelum musim pertandingan dimulai. Akhirnya Kurt mulai ikut latihan bersama Rams. Pada latihan pertama, Kurt hanya ikut latihan fisik saja. Sedangkan untuk simulasi pertandingan, Kurt hanya melihat di sisi lapangan saja. Ia hanya mengamati jalannya latihan yang dipimpin oleh direktur teknik. Dengan sabar, Kurt menanti untuk dipanggil oleh direktur teknik untuk bermain. Tetapi ia hanya mengamati saja di pinggir lapangan. Hingga akhirnya kepala pelatih meminta direktur teknik untuk memainkan Kurt. Dengan terpaksa, direktur teknik mengabulkan permintaan pelatih kepala untuk memainkan Kurt. Meskipun ia meragukan kemampuan Kurt untuk bermain walaupun hanya latihan rutin. Pada permainan itu, Kurt dikritik oleh pelatih teknik karena melempar bola tidak sesuai dengan strategi yang diinstruksikan. Lalu Kurt menjawab bahwa pemain NFL terlalu lambat dibandingkan ketika ia bermain di arena tertutup. Dan hal itu membuat pelatih teknik sedikit kesal dan meminta Kurt untuk membuktikan ucapannya di latihan berikutnya. Di latihan berikutnya, Kurt membuat kesalahan fatal ketika ia menjatuhkan bola. Hal itu membuat pelatih teknik marah besar sehingga Kurt mentalnya sedikit turun karena kena marah oleh pelatih teknik itu. Di malam harinya, Kurt curhat sama Brenda bahwa ia sepertinya tidak akan dikontrak oleh Rams karena pelatih teknik sepertinya tidak mempercayainya bahwa ia bisa bermain bagus. Ketika sedang asik curhat, datang staf Rams memberitahukan Kurt bahwa pelatih kepala ingin berbicara secara pribadi di lantai atas. Dan Kurt pun bergegas pergi menemui pelatih kepala dengan deg-degan. Jangan-jangan ia tidak jadi dikontrak oleh Rams. Dalam pertemuan itu, pelatih kepala memberikan semangat kepada Kurt bahwa ia mempunyai kemampuan yang luar biasa, tetapi Kurt tidak menyadarinya. Sehingga pelatih kepala bilang bahwa ia percaya pada kemampuan Kurt dan ia memintanya untuk membuktikan kepada semua orang bahwa ia adalah pemain yang luar biasa. Dan di pertemuan itu, pelatih kepala memberitahukan secara langsung kepada Kurt bahwa ia secara resmi dikontrak oleh Rams. Mendengar hal itu, Kurt pun sangat gembira sekali dan ia berjanji akan membuktikan kemampuan dirinya. Pada pramusim pembukaan pada tahun 1999, Rams bertanding melawan tim Chargers. Pada pertandingan itu, quarterback utama cedera parah yang mengakibatkan ia akan absen selama musim itu. Hal itu membuat pelatih kepala dan pelatih teknik sangat kecewa. Dengan cederanya quarterback utama mereka, akhirnya pelatih kepala dengan bangga membuat pernyataan pers bahwa penggantinya adalah Kurt Warner. Ia sangat percaya dengan kemampuan Kurt Warner yang baru bergabung di tim besar Rams. Meskipun berita di media massa sangat meragukan kemampuan Kurt. Di pertandingan pembukaan pada musim 1999, Rams bertanding melawan Baltimore Ravens yang sangat diunggulkan. Sebelum Kurt masuk ke lapangan, Brenda, istrinya Kurt, masuk ke ruang ganti dan memberikan semangat kepada Kurt untuk bermain sebaik mungkin. Apapun hasilnya, yang terpenting Kurt memberikan permainan terbaiknya. Dan dengan percaya diri, Kurt pun masuk ke lapangan. Di pertandingan perdananya, dengan luar biasa, Kurt membawa timnya menang dengan gemilang. Meskipun pada awalnya Kurt dianggap remeh oleh media massa, tetapi Kurt bisa membuktikan kepada semua orang bahwa ia adalah pemain yang luar biasa. Warner steps up in the pocket. Caught. Iowa. Dan di setiap pertandingan-pertandingan berikutnya, Kurt menjadi kunci kemenangan Rams
sehingga para penggemar sangat menyukainya dan juga media massa sangat memuji penampilan Kurt Warner yang luar biasa. Hingga akhirnya Rams mencapai final pada tahun 2000 melawan klub The Titans. Dalam pertandingan itu, Rams berhasil memenangkan pertandingan dengan angka yang sangat ketat. Setelah di detik-detik terakhir, Kurt berhasil melempar bola ke arah lawan dan melakukan touchdown. Di pertandingan itu, Kurt terpilih menjadi pemain terbaik pada final itu dan berhak menyandang MVP NFL, yaitu Most Valuable Player Super Bowl tahun 2000. Dan film pun berakhir bahagia. Poin yang bisa kita petik adalah bahwa setiap orang mempunyai kelebihan dan keistimewaan masing-masing. Tinggal bagaimana kita menemukan kelebihan itu dengan bekerja keras dan pantang menyerah. Oke, sobat-sobat Universe pecinta film, sekian dulu review filmnya. Sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di review film berikutnya. Dadah!